Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua surat, surat Az-Zalzalah dan surat Al-Qari'ah. Surat Az-Zalzalah dan surat Al-Qari'ah. Adapun yang pertama, surat Az-Zalzalah ya, berbicara tentang kegoncangan hari kiamat. Surat Az-Zalzalah dan surat Al-Qari'ah kedua-duanya bercerita tentang kedahsyatan hari kiamat ya. Az-Zalzalah artinya kegoncangan, adapun Al-Qari'ah artinya ketukan yang menakutkan isi hati ya. Kita mulai dengan surat Az-Zalzalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Artinya ketika ketika bumi al-ardu, bumi digoncangkan. Bumi digoncangkan segoncang-goncangnya ya, segoncang-goncangnya. Kalau dalam bahasa Arab, zilzalaha ini i'rabnya adalah maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak. Fungsinya adalah untuk penekanan, ya. Kata kerjanya zalzalah ya. Jadi seperti saya mengatakan darabtuhu darban, yaitu aku memukulnya. Darabnya saya ulangi, darabtuhu darban, aku memukulnya dengan pukulan yang kuat. Sama seperti ketika Allah berfirman, idza zulzilatil ardu, ketika bumi digoncangkan, zilzalaha, segoncang-goncangnya. Yaitu benar-benar digoncangkan dengan sedahsyatnya. Ini dalil bahwasanya kegoncangan pada hari kiamat tidak seperti kegoncangan gempa biasa ya. Ini maksudnya zilzal maksudnya gempa ya. Kalau bahasa kita gempa bumi ya. Gempa bumi ya. Tapi gempanya tidak seperti biasanya. Makanya di awal surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum." Wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Rabb kalian. "Inna zalzalata sa'ati syai'un 'azim." Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, ya, "Inna zalzalata sa'ati syai'un 'azim." Dalam surat Al-Hajj kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat syai'un 'azim, perkara yang dahsyat ya. Ya. Ini gempa hari kiamat dahsyat ya. Tidak sama dengan seperti yang kita sekarang aja ketika di dunia ya, gempa sudah sangat mengerikan. Terkadang disertai dengan suara yang mengerikan ya. Sebagian kawan cerita ketika mereka mendengar gempa di Jogja, ada suara yang mereka dengar mengerikan. Demikian juga waktu saya pergi ke Lombok, mereka cerita yang mereka tinggal dekat gunung yang ketika terjadi gempa, ya, suara mengerikan menyertai gempa tersebut ya. Apalagi gempa terjadi pada hari kiamat. Makanya Allah mengatakan, "Inna zalzalata sa'ati syai'un 'azim." Sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat sangat mengerikan. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Tatkala kalian menyaksikan gempa tersebut, setiap ibu yang sedang menyusui anaknya, maka dia akan tinggalkan anaknya, dia tidak pedulikan. Kenapa? Saking dahsyatnya hari tersebut. Kita tahu namanya seorang ibu sangat sayang kepada anaknya. Namun ketika terjadi gempa tersebut, anak yang sedang disusui tidak dia pedulikan. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Wanita yang sedang mengandung akan keguguran. Wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara. Engkau melihat orang-orang dalam kondisi seperti mabuk padahal mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, tetapi hukuman Allah sangat keras ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha ya.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa akhrajatil ardu athqalaha. Athqalaha. Ya. Bumi mengeluarkan isi perutnya. Bumi mengeluarkan athqalah ini apa? Isi perutnya yang berat, isinya yang berat-berat. Apa maksudnya bumi mengeluarkan isinya yang berat-berat? Apa yang dimaksud dengan berat di sini? Benda-benda yang berat ya. Ada beberapa tafsiran di antaranya yang dimaksud adalah barang-barang berharga, ya benda-benda berharga seperti emas, perak, yang barang-barang tambang, yang barang-barang tambang. Yang ketika di dunia orang memperebutkan hal ini. Ya. Yang di dunia orang-orang memperebutkan hal ini. Manusia mengejar benda-benda ini. Mau emas, perak, barang-barang tambang, mau minyak bumi apa segalanya. Yang di dunia orang mengejar. Tapi pada hari kiamat kelak tidak ada yang mencari semuanya di depan mata mereka, namun tidak bisa mereka berbuat apa-apa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari di mana tidak bermanfaat harta. Harta tidak bermanfaat pada hari tersebut. Ada yang mengatakan athqalaha maksudnya mayat-mayat yang dibangkitkan, ya. Itu mayat-mayat yang dibangkitkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Keluar dari kuburan, ya. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Maka yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala al insanu ma laha. Manusia bertanya, ada apa gerangan dengan bumi, ya. Manusia berkata, ada apa gerangan dengan bumi? Ada apa gerangan dengan bumi? Apa yang terjadi dengannya? Ya? Apa yang dengannya? Manusia di sini, apa yang dimaksud manusia di sini? Manusia. Apakah mencakup seluruh manusia? Ataukah orang-orang yang menemui hari kiamat? Ya. Ada khilaf di kalangan para ulama, apakah dahsyatnya hari kiamat disaksikan oleh seluruh manusia ataukah hanya disaksikan oleh manusia-manusia di akhir zaman yang mereka dalam kondisi rusak, dalam kondisi kacau, ya. Tatkala sudah tidak lagi orang yang salat, tidak lagi yang mengucapkan la ilaha illallah, karena hari kiamat tegak ala syiraril khalq. Dalam hadis, hari kiamat tegak pada makhluk-makhluk yang terburuk. Nah, ketika yang menyaksikan dahsyatnya hari kiamat ini, apakah semuanya, apakah kita juga termasuk akan melihat ini semua ataukah mereka nanti, ya. Intinya manusia yang ada tatkala itu ketika melihat hari bumi digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, mereka kaget, ya. Biasanya bumi dalam kondisi tenang, tapi ketika itu bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, saking digoncangkan sedahsyatnya mengeluarkan isi perutnya, ya. Kemudian manusia berkata, wa qala al-insanu ma laha. Apa yang terjadi dengan bumi tersebut? Allah berfirman setelah itu, ayat keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Ya. Bi anna rabbaka awha laha. Pada hari itu tuhadditsu akhbaraha, bumi bercerita
tentang akhbaroha, tentang kabar-kabarnya. Tentang kabar-kabarnya. Bi anna rabbaka auhalaha, ya. Bahwasanya Allah telah mewahyukan kepadanya, memerintahkannya. Baik, di sini ini ayat 4 dan ayat 5 ya. Ayat 4 dan ayat 5. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi bercerita tentang kabar-kabarnya. Apa yang diceritakan oleh bumi? Ya. Ada dua pendapat ya, tentang apa yang dimaksud dengan pengkabaran bumi. Dua pendapat. Maksudnya yang pertama adalah berdasarkan ayat kelima, yaitu bumi menyampaikan dia menyampaikan bahwa dia bergoncang atas perintah Allah. Atas perintah Allah. Ya karena bumi hanyalah makhluk yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan bumi bercerita tentang kabar-kabarnya yaitu bumi menjadi saksi. Bumi menjadi saksi atas seluruh yang pernah terjadi di atasnya, atas seluruh kejadian yang pernah terjadi di atasnya. Dalam hal ini bisa jadi kejadian baik, peristiwa-peristiwa baik, kebaikan, atau peristiwa-peristiwa buruk. Buruk itu maksiat. Ini pendapat banyak ulama. Maksudnya apa? Bumi ketika di hari kiamat dia akan menjadi saksi. Kalau si fulan pernah berbuat baik di atas dia, maka akan menjadi saksi. Kita tahu bahwasanya pada hari kiamat kelak yang menjadi saksi atas perbuatan kita banyak. Allah Maha tahu, ya. Allah Maha tahu seluruhnya apa yang terjadi, apa yang kita lakukan. Tetapi Allah menegakkan bukti. Bukti tersebut banyak. Bukti tersebut bisa dengan catatan malaikat. Malaikat mencatat ya semua yang dilakukan oleh manusia. Kemudian catatan amalnya dihadirkan. Bukti juga ya. Di antara bukti ya malaikat bersaksi, catatan amal bersaksi. Di antara bukti bahwasanya tubuh juga bisa bersaksi dalam sebagian ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum." Ya, pada hari itu kami akan tutup mulut mereka, maka kaki mereka menjadi saksi, tangan mereka berbicara. Kulit bahkan berbicara dalam ayat yang lain, "Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina." Orang kafir berkata, wa qalu li juludihim, mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, "Lima syahidtum alaina." Kenapa kalian menjadi saksi? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Kulit-kulit berkata, Allah menjadikan kami berbicara. Dia yang telah menjadikan yang lain bisa berbicara. Pada hari ini kulit yang tidak punya lisan, tidak punya pita suara, Allah bisa bikin kulit-kulit tersebut berbicara menjadi saksi. Di antara yang menjadi saksi adalah bumi. Bumi menjadi saksi. Oleh karenanya, sebagian ulama mengatakan, kenapa Nabi SAW ketika Idul Fitri atau Idul Adha, Rasulullah SAW melewati jalan pergi sama jalan pulang berbeda. Di antara pendapat para sebagian ulama, karena agar yang menjadi saksi langkah kaki Nabi banyak ya. Maka disunahkan kita kalau Idul Fitri kita pergi dari tempat jalan yang lain, pulang dari yang lain. Ada beberapa pendapat. Namun di antara pendapat kata mereka agar saksi yang untuk membela kita pada hari kiamat semakin banyak karena bumi yang kita pijaki ini akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Demikian juga sebagian ulama berpendapat dalam satu hadis yang diperisikan oleh para ulama, hadis tersebut sahih atau tidak, tentang bahwasanya kalau orang sudah salat wajib, maka jika hendak dia salat sunnah dia bergeser sedikit ke kanan atau ke kiri atau ke depan sedikit atau ke belakang sedikit. Kalau memungkinkan ya. Kalau memungkinkan. Maka kenapa di antara hikmahnya agar saksi kebaikan dia banyak ya. Jadi ikhwan jangan khawatir kalau kita sedang bersafar kemana, bersilaturahmi, kita sedang menjenguk kawan yang sakit. Tidak ada yang lihat, bumi jadi saksi, jangan khawatir. Yang jadi saksi kita untuk melakukan perbuatan kebaikan kita banyak. Malaikat jadi saksi, catatan amal kita akan dihadirkan. Bumi yang kita pijaki menjadi saksi dan pada hari tersebut yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, bumi akan menceritakan kabar-kabarnya. Di antaranya peristiwa-peristiwa kebaikan yang pernah terjadi di atasnya. Sebaliknya, bumi juga menjelaskan tentang peristiwa buruk, maksiat yang dia lakukan, yang seorang lakukan.
ya. Selain malaikat menjadi saksi, catatan kaki menjadi saksi, maka bumi juga akan si fulan pernah berzina di atasku. Si fulan pernah merampok, si fulan pernah korupsi, si fulan pernah begini, si fulan pernah durhaka kepada orang tuanya, si fulan pernah perjalanan jauh, safar jauh untuk bermaksiat, si fulan pernah berjalan jauh untuk nonton konser misalnya. Semua jadi saksi nanti. Ya, ada bumi menjadi saksi atas apa yang dia lakukan. Oleh karenanya ini akan terbongkar nanti pada hari kiamat kelak. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha bi anna rabbaka aw halaha. Kemudian ayat yang berikutnya, yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Artinya pada hari itu, pada hari tersebut, yasdurun nas, yaitu manusia muncul, ya, manusia keluar dalam kuburnya, manusia muncul keluar, yaitu dari kuburnya. Ashtatan, bermodel-model, liyurau a'malahum, agar mereka melihat amalan mereka. Jadi manusia ketika dibangkitkan dari kuburan, ya, bermodel-model, macam-macam, tidak satu model, ya. Sebagaimana kita tahu di padang mahsyar manusia bermacam-macam. Manusia bermacam-macam modelnya. Sesuai model-model mereka di dunia. Makanya dalam ayat yang lain Allah mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Seperti dalam ayat yang lain kata Allah, inna sa'yakum lasyatta. Sungguhnya usaha kalian, itu amalan kalian, usaha kalian di dunia bermacam-macam. Maka sebagaimana kalian di dunia usahanya bermacam-macam, ada yang baik, ada yang brengsek, ada yang setengah-setengah, ada yang kurang ajar, ada yang soleh, ada yang toleh. Maka mereka dibangkitkan juga bermodel-model, ya, bermodel-model. Ya. Orang soleh dibangkitkan dengan cara yang baik, orang buruk dibangkitkan dengan cara yang buruk. Ya. Ini akan nampak sejak dibangkitkan di padang mahsyar. Buat apa mereka dibangkitkan? Liyurau a'malahum, agar mereka melihat amalan mereka, yaitu agar mereka melihat hasil amal perbuatan mereka, ya. Melihat hasil perbuatan mereka. Setelah itu Allah berfirman, ya, ayat yang ke-7, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Selanjutnya ayat ke-8, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal seberat, ya. Siapa yang beramal seberat zarrah, mithqal maksudnya seberat zarrah. Zarrah. Apa itu zarrah? Zarrah adalah sebagaimana penjelasan Imam Al-Qurtubi rahimahullah, adalah suatu yang mengungkapkan suatu yang sangat kecil. Zarrah itu suatu yang sangat kecil. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan zarrah secara bahasa diambil dari semut kecil.
Zarrah itu semut kecil secara bahasa. Artinya semut kecil kalau ditimbang tidak ada beratnya ya. Semut taruh di timbangan tidak ada nilainya. Ya, tapi seandainya ada orang melakukan kebaikan seringan semut kecil itu, dia akan melihat hasilnya. Ada yang mengatakan zarrah adalah sisa debu di tangan. Kalau orang misalnya zarrah ini, misalnya dia memukulkan tangannya di tanah, ada banyak debu, kemudian dia tepiskan, kemudian dia ambil satu debu, itulah zarrah secara bahasa Arab. Ada yang mengatakan zarrah yaitu partikel-partikel yang terlihat ketika kita buka jendela, ketika kita buka horden misalnya, buka gorden ya. Ya, sering kita misalnya buka jendela, buka gorden, tahu-tahu ada matahari masuk, lihat partikel-partikel kecil yang kita mungkin nggak bisa ngambil partikel tersebut. Itu namanya dzarrah dalam bahasa Arab. Jadi intinya dzarrah ini adalah ungkapan untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat kecil, ya. Dzarrah intinya dzarrah ungkapan untuk mengungkapkan suatu terkecil, Kalau zaman sekarang orang sering artikan dengan atom, ya, tetapi orang Arab dulu tidak mengenal atom, ya. Tapi ya mungkin disebut dengan dzarrah. Tapi kalau secara bahasa Arab di zaman ketika itu tidak dikatakan atom, karena orang Arab jahiliyah atau orang Arab di zaman Nabi SAW tidak mengerti namanya atom. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalau dia melakukan kebaikan seringan dzarrah, yarah, dia akan melihatnya. Yarahu itu dia akan melihat hasilnya, ya. Dia melihatnya. Maksudnya melihat apa? Melihat hasilnya. Makanya kalau seorang yang melakukan kebaikan, lakukan saja, tidak usah ragu-ragu. Rasulullah SAW mengatakan, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Fa illam tajidu fa kalimatun thayyibah." Kata Nabi SAW, jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun dengan sepenggal korma. Artinya mungkin saya enggak punya duit yang banyak, saya punya sedikit. Ya sudah, sedikit kasih aja, enggak apa. Kata sebagian ulama, ayat ini turun tentang seorang yang ada orang fakir miskin minta makan, terus dia mau kasih makan, tapi makanan itu kurang bagus. Dia enggak enak mau kasih makanan, dia tahu ini sedekah karena Allah, kemudian dia kasih makanan yang kurang bagus, dia kasih sedekah. Dia maunya kasih sesuatu di jalan Allah dengan sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, tapi dia enggak punya, akhirnya dia enggak jadi sedekah. Saya ulangi, ada seorang miskin datang ke seorang sahabat. Kemudian sahabat itu kebetulan tidak punya apa-apa, dia punya makanan cuma sedikit, yang dia bayangkan kalau dia kasih ini makanan kepada orang tersebut sebagai sedekah, dia malu kepada Allah. Ini apa sedikit, tidak ada nilainya. Akhirnya dia enggak kasih. Tapi Allah tegur, apa yang kau punya meskipun sedikit, kalau kau korbankan karena Allah, maka kau akan dapat pahala. Bahkan dalam satu riwayat kata Nabi SAW, sabaqad dirham mi'ata darahim atau mi'ata dinar. Satu dirham bisa mengalahkan 100 dinar dalam satu hadis. Kenapa? Karena mungkin satu dirham ini benar-benar kalau dipersentasikan dari harta yang dia miliki sangat besar, kemudian dia tulus. Berbeda dengan mungkin 100 dinar, mungkin banyak, tetapi ternyata itu hanya 1/10 atau 1/5 dari hartanya. Kemudian mungkin belum tentu ikhlas. Ini satu keping dirham terkadang bisa jadi 50% dari harta seseorang di zaman dahulu, ya. Oleh karena yang jadi patokan adalah Anda ikhlas kepada Allah. Anda punya sedikit kasih, enggak ada masalah. Kata seorang salaf, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah. Betapa banyak amal yang kecil menjadi besar di sisi Allah karena niat yang benar. Makanya Nabi SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyakki tamrah. Ya, bertakwalah kepada Allah, jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun hanya sepenggal korma. Kalau kau punya korma cuma satu, penggalah. Ini ingat, ini hadis bukan mengajarkan kita pelit, sedekah cuma sepenggal korma, tidak. Tapi hadis ini dibawakan kepada orang yang dia tidak punya apa-apa, kecuali hanya sedikit korma atau satu korma, maka dia penggal separuhnya. Lihatlah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ada orang datang, seorang ibu dengan 2 anaknya yang miskin. Aisyah cari-cari di rumah enggak ada makanan kecuali 1 butir korma. Jadi Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk bersedekah, ittaqun nar walau bisyakki tamrah, bertakwalah kepada Allah meskipun hanya sepenggal korma. Ini bukan hadis, bukan menganjurkan kita untuk pelit. Tetapi kalau kamu punya sesuatu harta yang sedikit, tetap aja keluarkan semampumu, ya. Saya jelaskan tadi
Aisyah radhiyallahu taala anha ketika datang seorang wanita bersama dua anaknya minta makan, Aisyah cari di rumah enggak ada makanan ya. Ternyata cuma dapat satu penggal korma. Ya, dia mau buat dirinya, akhirnya dia mendahulukan orang susah, dia kasih. Akhirnya ibu tadi membelah korma menjadi dua, diberikan kepada dua putrinya. Kata Nabi, fa illam tajidu, kalau kau tidak dapat sepenggal korma untuk kau sedekahkan, fa kalimatun thayyibah, maka kata-kata yang baik, kata-kata yang baik itu merupakan sedekah. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan, al kalimatu thayyibatu sadaqah, kalimat yang baik sedekah. Jangan pernah kita meremehkan kebaikan, sedikit pun kita akan lihat hasilnya. Betapa sering kita meremehkan senyuman yang tulus, ternyata itu ada hasilnya, akan kita lihat pada hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik. Jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya senyum ketika bertemu dengan saudara. Baik, kita tunggu azan sebentar, nanti kita lanjutkan habis ini. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Sedikit apapun yang kita kerjakan berupa kebaikan, kita akan melihat apa? Hasilnya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Ya. Barang siapa yang melakukan, ya, siapa yang beramal seberat zarrah atau seringan zarrah keburukan. Selanjutnya kata Allah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, dia melihatnya. Ya. Sebagaimana kebaikan sekecil apapun, kalau dilakukan akan ada hasilnya, ya, bahkan senyuman yang ringan pun, ya, kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talaq. Jangan kau meremehkan kebaikan apapun meskipun kau hanya tersenyum. Ya, senyum itu menurut kita sepele. Saya ulangi lagi, sebagaimana masalah kebaikan kita lakukan sedikit pun akan ada catatannya dan kita akan melihat hasilnya. Demikian juga keburukan, kalau kita melakukan keburukan seringan zarrah, sekecil apapun, kita akan melihat hasilnya. Oleh karenanya seorang waspada, ya, dari pandangannya, dari pendengarannya, dari ucapannya. Ini yang sering kita lalai. Kita menganggap perkara-perkara kecil kayaknya enggak dihitung, ya, padahal tidak, semuanya dihitung, ya. Tulisan kita, komentar kita, nyakiti hati orang, pandangan kita, lirikan kita, semuanya Allah akan perlihatkan secara detail. Oleh karenanya orang-orang ketika dibukakan, sebagian orang-orang pada hari kiamat ketika dibukakan catatan amalnya, maka mereka heran. Mereka mengatakan, mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab catatan amal apa seperti ini? Tidak ada suatu pun kecuali terliputkan, baik yang besar maupun yang kecil, ya, baik yang besar maupun yang kecil. Kalau senyuman yang kita lakukan tulus karena Allah, akan ada kita lihat hasilnya, kata Nabi, jangan kau remehkan. Demikian juga kalau orang sinis, senyuman ngejek, kalau senyuman kebaikan kita akan lihat hasilnya, senyuman ngejek, senyuman sinis pun kita akan melihat hasilnya. Dan kita di dunia ini hanya bisa beramal, ya, al-yauma amalun bila hisab, pada hari ini bisa beramal, tidak ada yang menghisab. Godan hisabun bila amal, pada hari kiamat kelak yang ada cuma hisab, tidak bisa beramal lagi. Tapi ini kita selesai dari surat Az-Zalzalah. Insyaallah setelah ini kita akan masuk ke surat Al-Qari'ah. Tolong dihapus, ya. Difoto dulu sebentar, ya. Baik, kita lanjutkan surat berikutnya, surat Al-Qari'ah, ya. Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Allah berfirman dalam surat ini Al-Qari'ah, ya. Al-Qari'ah artinya sesuatu yang mengetuk hati dengan menakutkan, ya. Sesuatu yang menakutkan, ya, yang mengetuk hati manusia. Al-Qari'ah, ya. Ini salah satu dari nama-nama hari kiamat, ya. Al-Qari'ah ini adalah salah satu dari nama-nama hari kiamat. Dan nama-nama hari kiamat sangat banyak, ya. Nama-nama hari kiamat banyak, ya. Nama-nama hari kiamat banyak, ya.
yang masing-masing menggambarkan tentang sifat tertentu, yang setiap nama menggambarkan kedahsyatan tertentu. Contoh seperti nama-nama hari kiamat, misalnya As-Sa'ah. Contoh As-Sa'ah. Sa'ah artinya yang terjadi dengan tiba-tiba, yang terjadi dengan tiba-tiba. Dengan tiba-tiba. Tidak ada yang tahu, tiba-tiba. Kemudian misalnya At-Tammah. Tammah artinya malapetaka. Malapetaka yang meliputi semuanya, meliputi semua orang. Ya, namanya Tammah. Sakha. Fa idza ja'ati sakha dalam Al-Qur'an, sakha artinya suara yang memekakkan telinga. Ditiup sangkakala memekakkan telinga sehingga orang pada meninggal gara-gara mendengar suara tersebut. Misalnya juga di antara makna hari kiamat misalnya misalnya yaumul hisab misalnya. Hari di mana ada hisab. Kemudian namanya yaumat tanad. Yaumat tanad. Hari memanggil-manggil, hari saling memanggil. Ya. Manggil maksudnya penghuni neraka manggil penghuni surga. Penghuni surga manggil penghuni neraka, ya. Yang satu menuntut yang lain, yang lain menuntut yang satunya, demikian ya. Di antaranya maknanya adalah yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah, qiyam artinya berdiri karena manusia pada berdiri ketika itu. Pada berdiri di padang mahsyar menunggu kedatangan tuh ke Allah, menunggu kedatangan Allah untuk sidang. Ya. Yaumul ba'tsu, hari kebangkitan, dan hari kiamat banyak ya. Di antara salah satunya adalah Al-Qari'ah, yang ini menggambarkan kedahsyatan hari tersebut sehingga kita kalau dengar dentuman kita ada rasa takut ya. Bagaimana kita lihat dentuman, lihat perubahan yang luar biasa, kegoncangan, maka ketika itu sangat menakutkan hati ya. Hari yang sangat mengerikan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yaj'alul wildana syiba, hari di mana anak-anak menjadi ubanan ketika hari tersebut. Kenapa? Enggak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Seandainya ada seorang anak melihat kejadian tersebut, maka dia akan beruban. Tadi ibu yang sedang menyusui anaknya, dia akan tinggalkan anaknya. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha, orang yang sedang mengandung tahu-tahu keguguran. Hari tersebut hari yang sangat dahsyat, makanya Allah mengatakan Al-Qari'ah, yaitu ketakutan yang mengetuk hati manusia. Mal qari'ah, tahukah engkau apa itu al-qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Ya, tahukah engkau, diulang-ulang. Al-qari'ah, tahukah engkau apa itu al-qari'ah? Tahukah apa itu al-qari'ah? Sampai Allah ulang 3 kali penyebutan al-qari'ah, diulang-ulang untuk menunjukkan kedahsyatannya ya. Jadi ini diulang 3 kali. Al-qari'ah diulang 3 kali untuk menunjukkan dahsyatnya hari tersebut. Dahsyatnya hari kiamat. Baik. Al-Qari'ah mal qari'ah madraka mal qari'ah ya. Ini ayat pertama ya. Ayat kedua, ayat ketiga. Ayat keempat kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari di mana ya, di mana manusia seperti laron-laron yang tersebar, yang berhamburan. Kita tahu kenapa? Karena saking bingungnya pada hari tersebut. Dibangkitkan, kemudian orang dalam kondisi bingung, ini apa yang terjadi? Mereka dari kuburan dalam kondisi mengenaskan. Mereka tidak tahu apa yang, maka bingung seperti laron-laron yang kebingungan. Tapi kita tahu laron kalau sudah ada cahaya dia datang, kemudian dia jatuh dalam cahaya tersebut, mati dan tidak peduli karena bingung apa yang harus dia lakukan, tidak tahu. Ya, dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, ka'annahum
jaradun muntashir. Muntashir, ya. Mereka seperti belalang yang tersebar. Hari tersebut dahsyat ya, ketika masih dibangkitkan, mengerikan ya. Mengerikan. Makanya yang dibangkitkan bukan cuma manusia, bahkan hewan-hewan juga dibangkitkan. Allah berfirman, wa idzal wuhusyu husyirat. Tatkala binatang-binatang buas dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagaimana seorang dibangkitkan, kemudian ada hewan-hewan di sampingnya, dia bingung apa yang dia lakukan, bingung ada yang ke sana, ada yang ke sini. Ya, itulah kondisi manusia tatkala itu, ya. Ketika terjadi hari kiamat, yauma yakun nasu kal farashil mabthuts. Orang pada bingung pada hari tersebut, ya. Allah sebutkan juga di antara dahsyatnya hari kiamat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa takunul jibalu kal ihnil manfush." Jadilah gunung-gunung kal ihn itu seperti kapas ya. Kapas yang manfus yang terhembuskan. Kita bayangkan gunung adalah benda yang sangat berat. Gunung ini adalah benda yang sangat berat. Berat dan kokoh ya. Manusia berganti-ganti generasi, gunung tetap gunung ya. Kita bicara bukan gunung pasir, apalagi gunung-gunung kalau di Arab gunung batu. Gunung tersebut kokoh, generasi ratusan tahun gunung tersebut tetap kokoh. Makanya kalau seorang dikatakan kokoh, dengan orang itu kokoh seperti gunung. Ya, kenapa tidak berubah? Dengan berbagai macam cuaca, dengan berbagai macam perubahan, tetap gunung tersebut kokoh. Kemudian menjulang ke dalam bumi dengan pasaknya yang dalam. Tapi pada hari kiamat gunung-gunung tersebut berterbangan. Allah cabut. Berterbangannya luar biasa, seperti kapas yang ditiupkan. Ya. Kal ihnil manfush. Ya. Kemudian berterbangan, kemudian saling tabrak di antara gunung-gunung tersebut, kemudian hancur seperti wabussatil jibalu bassa. Jadilah gunung-gunung tersebut seperti debu-debu, ya, hancur lebur, ya. Ya makanya para ulama mengatakan gunung pertama ketika terjadi hari kiamat dicabut terlebih dahulu, setelah tercabut kemudian setelah bumi digoncangkan dia tercabut, kemudian dia berterbangan, kemudian dia bertabrakan, kemudian jadilah jadilah debu, hancur semuanya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Setelah itu Allah berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ayat 5, 6 dan 7 ya. Kata Allah, fa amman, adapun orang yang berat timbangan, yang timbangan kebaikannya berat, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan. Kita tahu bahwasanya di alam padang mahsyar ada namanya hisab, setelah itu mizan. Mizan yaitu timbangan. Mizan, timbangan. Ya. Dan timbangan, ya, Allah memiliki timbangan yang memiliki dua sifat, yaitu detail dan adil. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa nadha'u mawazinal qisti liyaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah, pada hari kiamat kala kami akan tegakkan timbangan. Timbangan tersebut adil, kata Allah. Kemudian semua sekecil apapun kami akan datangkan untuk ditimbang. Ya, ini menguatkan tadi yang kita bahas dalam surat Az-Zalzalah, ya, timbangan tersebut, ya. Apa yang ditimbang? Datang dalam dalil-dalil ada beberapa yang ditimbang, ya.
sebagian dalil menunjukkan yang ditimbang adalah catatan amal. Kemudian sebagian dalil menunjukkan yang ditimbang orangnya, pelakunya. Sebagian dalil menunjukkan yang ditimbang adalah amalnya. Ya. Ini semua tidak ada pertentangan. Semuanya kembali kepada fokus kepada amalnya. Ya. Amalnya. Ya, seperti kata Nabi SAW, Alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan Alhamdulillah kalau diucapkan dengan tulus akan memberat timbangan. Kata Nabi SAW juga, Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang paling berat ditimbang pada hari kiamat seperti husnul khuluq, seperti akhlak yang mulia. Ya. Ya, jadi kalau amal-amal tersebut ditimbang oleh Allah. Gimana caranya? Sebagian ahlul bid'ah mengatakan tidak ada timbangan, timbangan cuma kiasan. Ya, karena amal itu abstrak, bagaimana bisa ditimbang? Namanya timbangan suatu yang konkret, suatu zat, bagaimana abstrak ditimbang? Ya, jawabannya mudah bagi Allah untuk merubah yang abstrak menjadi konkret, dan itu datang dalam banyak hadis ya. Contoh seperti pada hari kiamat kelak di alam barzah, amal soleh datang dalam bentuk seorang yang tampan ya, dengan bau yang harum. Amal buruk datang dalam bentuk seorang yang buruk dengan bau yang sangat bau ya. Jadi amal dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi seperti Nabi mengatakan kullu mri'in tahta shadaqatihi yaumil qiyamah. Sungguhnya manusia pada hari kiamat akan di bawah sedekahnya. Sedekah adalah amal. Tetapi pada hari kiamat dia datang dalam bentuk naungan, menaungi manusia di padang mahsyar dari terik matahari yang sangat panas ketika itu. Demikian juga kata Nabi SAW, Iqra'u al-Zahrawatain. Bacalah surat Al-Baqarah dengan surat Al-Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahuma ghayayatan aw ghamamatan. Ya, bacalah Al-Quran Al-Baqarah dan surat Al-Imran karena keduanya akan datang dalam bentuk dua kumpulan burung atau dua naungan. Jadi Allah rubah ya yang abstrak menjadi konkret untuk ditimbang, dan itu urusan Allah. Kita beriman dengan hari kiamat, maka tidak boleh kita takwil. Kita bilang oh timbangan enggak ada. Itu hanya takwil aja karena enggak mungkin sesuatu yang abstrak ditimbang. Namun kita sudah bantah tadi, Allah mampu merubah suatu yang abstrak menjadi konkret untuk sebagai indikator untuk ditimbang. Kemudian dalam sebagai riwayat ditimbang catatan amal. Catatan amal seperti hadis bitaqah ya. Hadis bitaqah ya, ditimbang adalah dia punya kartu la ilaha illallah ya. Kemudian diletakkan dalam timbangan, ternyata sangat berat la ilaha illallah karena tauhid isinya. Tauhid isinya, maka timbangannya menjadi berat. Terkadang dalam satu hadis disebutkan yang ditimbang adalah orangnya. Seperti dalam hadis Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu suatu hari sedang mencari siwak. Kemudian bersama sahabat yang lain, tiba-tiba ada angin bertiup, kemudian membuka sarungnya sehingga terlihat betisnya yang kurus. Maka sebagian sahabat tertawa. Ketika sebagian sahabat tertawa, Nabi berkata, "Mimma tathakun?" Kenapa kalian tertawa? Kata mereka, "Mendiqati saqaihi ya Rasulullah." Karena kami tertawa betisnya yang sangat kurus. Kata Nabi SAW, "Lahuma fil mizan yaumal qiyamah athqalu min jabal Uhud." Sungguhnya betisnya itu pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Jadi ditimbang orangnya juga, timbang orangnya. Tetapi semua catatan amal atau orangnya kalau timbang di timbangan jadi lebih berat tergantung amalnya, keikhlasannya. Makanya kata Nabi SAW, la ya'tiyanna rajulun saminul azim yaumal qiyamah wa la yuzanu bi jana'i ba'udah indallahi yaumal qiyamah. Akan datang seorang yang gemuk dan besar ketika ditimbang pada hari kiamat tidak lebih berat daripada sayap seekor nyamuk. Artinya apa? Amalnya buruk sehingga timbangannya tidak bernilai. Jadi apakah yang ditimbang catatan amal atau orangnya atau amalnya? Maka semua kembali kepada kualitas amalnya ya. Kualitas amal. Kualitas amal mempengaruhi berat orang dan mempengaruhi berat catatan, mempengaruhi. Baik, fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka dia akan dalam kehidupan yang menyenangkan. Kita tahu di dunia ya banyak yang tidak menyenangkan. Banyak yang menyenangkan, banyak juga yang tidak menyenangkan. Ya. Terkadang hal tersebut di dekat-dekat kita ada orang yang menyenangkan kehidupannya, ada rumahnya menyenangkan, ada istrinya menyenangkan, ada anaknya menyenangkan, ada anak buahnya menyenangkan, ada bosnya menyenangkan, ada pekerjaannya menyenangkan. Namun dalam sisi lain ada yang tidak menyenangkan baginya. Terkadang seorang istrinya tidak menyenangkan, anaknya tidak menyenangkan, suaminya tidak menyenangkan, pekerjaannya tidak menyenangkan, tetangganya tidak menyenangkan, kesehatannya tidak menyenangkan. Ya. Banyak hal yang namanya di dunia kita hidup untuk diuji. Ya, tetapi ketika seorang ditimbang pada hari kiamat ternyata amal kebajikannya lebih berat, maka dia pasti mendapatkan kehidupan yang menyenangkan dia. Tidak ada yang tidak menyenangkan. Semua isinya adalah
tertawa. Makanya orang masuk surga kata Allah Subhanahu wa taala, la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun, tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Apa yang buat kita sengsara di dunia? Kesedihan, kekhawatiran. Itu yang kekhawatiran tentang masa depan, kekhawatiran tentang ekonomi, kekhawatiran tentang kesehatan, kekhawatiran tentang anak-anak, kekhawatiran tentang usaha, banyak ya. Kesedihan masa lalu yang kita alami teringat terus membuat kita sedih. Di surga tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kekhawatiran ya. Ini tempatnya kekhawatiran, tempatnya kesedihan karena semuanya isinya dengan kesedihan. Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man khaffat mawazinuh." Selanjutnya wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adra kama hiya narun hamiyah. Ini ayat ke-8 sampai 11 ya. Ayat ke-8 sampai ayat ke-11. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikan. Adapun yang ringan timbangan kebaikannya. Berarti apa? Berarti timbangan keburukannya lebih berat. Berarti apa? Timbangan dosanya lebih berat. Dosanya lebih berat. Kok bisa? Ya berarti dosanya terlalu banyak. Dosanya terlalu banyak. Padahal kita tahu dalam aturan timbangan, siapa yang melakukan kebajikan, 1, Allah bisa lipat gandakan menjadi 10, bisa jadi 700, bisa jadi adhafan katsirah, terserah Allah mau dilipatkan seberapa. Adapun kemaksiatan satu-satu Allah tidak lipatkan. Saya ulangi, dalam aturan pencatatan malaikat kalau nyatat ya, kebaikan 1 bisa Allah lipat gandakan menjadi 10, menjadi 700, menjadi lebih daripada itu. Adapun keburukan dihitung 1. Sehingga kalau ternyata di hari kiamat timbangan keburukan lebih berat, menunjukkan ini orang sangat parah. Karena sejak awal sebenarnya hitungannya tidak berimbang. Harusnya kebaikan dihitung 10 kali lipat. Ini cuma satu-satu dihitung keburukan. Ketika keburukan lebih berat berarti orang ini sangat parah. Fa ummuhu hawiyah. Ummuhu ya. Ummuhu itu ummu itu artinya ibunya kalau secara bahasa, ibunya. Hawiyah maksudnya neraka. Neraka yang sangat dalam. Hawiyah adalah salah satu dari nama neraka yang sangat dalam. Kenapa disebut dengan neraka adalah ibunya? Ada yang mengatakan maksudnya dia jatuh dengan ummi ra'sihi, yaitu jatuh dengan kepalanya, karena demikianlah orang kafir ketika dilempar dalam neraka tidak jatuh dengan kaki di bawah tapi terbalik dan kepala yang jatuh di duluan ke neraka jahanam. Ada yang mengatakan fa ummu hawiyah karena seperti seorang yang anak kecil digenggam oleh ibunya, maka neraka juga akan menggenggamnya, tidak akan melepaskannya. Ini gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Ya. Engkau, apa itu hawiyah? Hawiyah maksudnya neraka yang sangat dalam. Jawabannya narun hamiyah, yaitu neraka yang api yang dipanaskan. Api yang dipanaskan. Na'udzubillahi minan nar. Neraka, api sudah panas. Api sendiri sudah panas. Enggak ada api yang dingin, sudah panas. Ya. Kemudian dipanaskan lagi. Jadi api neraka itu sudah panas, panaskan dan sekarang sudah ada neraka dan sedang dipanaskan. Dipersiapkan untuk orang-orang yang masuk dalam neraka jahanam. Yang kalau sudah orang terkena dibakar oleh neraka jahanam, maka apinya langsung membakar luar dalam secara langsung sebagaimana pernah kita jelaskan dalam surat Al-Humazah. Taib. Demikian saja, mohon maaf waktunya tinggal 2 menit, mungkin ada beberapa menit. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.